Hai guys, jumpa lagi di M Cinema. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini M mau mengulas film-film dari aktris Drew Barrymore. Aktris cantik unyu-unyu yang bernama lengkap Drew Blythe Barrymore ini lahir tanggal 22 Februari tahun 1975 dan merupakan seorang aktris, sutradara, produser, penulis naskah, dan model Amerika Serikat. Ayahnya juga seorang aktor bernama John Drew Barrymore dan ibunya bernama Jade Barrymore. Sejak umur 7 tahun, ia dikenal sebagai artis cilik dalam film E.T. The Extraterrestrial di tahun 1982. Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita saksikan film-filmnya ya. Check it out! E.T. The Extraterrestrial. E.T. adalah debut awal Drew Barrymore bermain film yang waktu itu usianya baru 7 tahun. Film ini berkisah tentang Elliot alias Henry Thomas, seorang bocah 10 tahun, menemukan E.T. yaitu alien yang tertinggal dari kelompoknya. Keduanya membangun ikatan persahabatan dan mencoba membantu satu sama lain. Masalah mulai muncul ketika otoritas pemerintah mengetahuinya dan mencoba menangkap E.T. karena dianggap berbahaya. Film drama science fiction yang terkenal karya sutradara Steven Spielberg ini mendapat nilai 7,8 di IMDb. Firestarter. Andrew dan Vicky McGee bertemu saat mendapatkan uang sebagai kelinci percobaan untuk percobaan di sebuah perguruan tinggi. Eksperimen itu diselimuti kecurigaan dan misteri dan tampaknya terkait dengan kemampuan psikis. Keduanya menikah dan memiliki seorang putri yang bernama Charlie, diperankan oleh Drew Barrymore, yang memiliki kemampuan untuk menyalakan api hanya dengan kekuatan pikirannya, yang dikenal sebagai pyrokinesis. Tentu saja pemerintah menaruh minat besar pada Charlie dan operasi dari Departemen Rahasia yang dikenal sebagai The Shock ingin mengkarantina, mempelajari, dan mengeksplor kekuatan Charlie. Stick with him. Daddy, I'm scared. So who am I help? You're gonna have to burn it down. Burn it all. Film drama science fiction karya sutradara Mark L. Lester ini mendapat nilai 6,1 di IMDb. Irreconcilable Differences. Albert Brodsky alias Ron O'Neill dan istrinya Lucy diperankan Shelley Long, keduanya sangat sukses di bidangnya. Sementara Albert memiliki karir yang berkembang sebagai pembuat film, Lucy adalah penulis yang sukses. Akan tetapi pekerjaan mereka menjauhkan mereka satu sama lain dan putri kecil mereka, Casey, yang diperankan oleh Drew Barrymore. Ketika Casey sudah muak dengan hubungan orang tuanya yang tegang, dia memutuskan untuk menuntut mereka untuk bercerai. Setelah kasus Casey mendapat perhatian media, keluarga tersebut dipaksa untuk mengevaluasi kembali kehidupan mereka bersama. Di film ini, Drew Barrymore yang waktu itu baru berusia 9 tahun tampil lucu dan menggemaskan. Mom didn't want to have anything to do with my dad. He deserved to know us. Film drama komedi yang karya sutradara Charles Shear ini mendapat nilai 5,8 di IMDb. Far From Home. Charlie Cox alias Matt Frewer dan putrinya Jolene diperankan Drew Barrymore sedang dalam perjalanan pulang dari liburan lintas negara ketika mereka kehabisan bensin di kota kecil Nevada Banco. Terdampar di kota itu, mereka bertemu anak remaja bermasalah Agnes Jimmy alias Andros Jones yang tergila-gila pada Jolene dan beberapa orang misterius di sana. Masalah mulai timbul ketika ada pembunuh berantai berkeliaran memakan korban dan juga mengancam nyawa mereka berdua. The kid killed his own mother. Film drama thriller garapan sutradara Meyer Avis ini mendapat nilai 5,5 di IMDb. Gone Crazy. Seorang remaja California, Anita Minter diperankan Drew Barrymore, harus berjuang menghadapi pacar ibunya yang kasar, sedangkan ibunya sendiri entah kemana. Anita mempunyai sahabat pena seorang narapidana bernama Howard alias James Legros yang mendapat pembebasan bersyarat. Anita dan Howard saling jatuh cinta dan mereka menikah. Masalah mulai muncul ketika Anita yang gila senjata itu menembak pacar ibunya karena memperkosanya, dan Howard secara tidak sengaja menembak dua teman sekolah Anita yang berandalan. Akhirnya sepasang suami istri itu yang gila senjata itu menjadi buronan polisi. Take another look at your eligibility.
I'm not gonna get a chance, and I'm gonna make sure that you're gonna get one. I can't do this, Howard. For Christ's sake, don't say my name! Film drama aksi kriminal karya sutradara Tamra Davis ini mendapat nilai 5,6 di IMDb. No Place to Hide. Seorang balerina ditusuk dan dibunuh oleh seorang pria misterius. Seorang polisi depresi Joe Pierre alias Chris Christopherson ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Saat sedang memeriksa apartemen korban, Joe bertemu dengan adik korban, Tinsel Haley, diperankan oleh Drew Barrymore. Tinsel pun jadi target si pembunuh selanjutnya. Tinsel meminta pertolongan ke Joy karena tidak ada lagi tempat untuknya bersembunyi dari si pembunuh. broke into my apartment and said he was gonna kill me just like Pamela. They followed you from there. You go to my house till tomorrow night. Film drama thriller pembunuhan karya sutradara Richard Daniels ini mendapat nilai 5,4 di IMDb. Poison Ivy. Seorang gadis miskin bernama Ivy diperankan Drew Barrymore bersekolah di sekolah untuk anak-anak kaya karena mendapat beasiswa. Ivy berteman dengan Cooper diperankan Sarah Gilbert, teman sekelasnya yang kuper dan minderan. Karena merasa senasib, mereka bersahabat, dan Ivy diajak pindah ke rumah keluarga Cooper yang kaya. Karena ingin menjadi bagian keluarga Cooper yang utuh, Ivy mulai menggoda ayah Cooper Hello, Mr. Cooper. Care for anything? dan membunuh ibunya yang sakit-sakitan karena dianggap sebagai penghalang. Ivy juga berusaha menghabisi Cooper ketika kejahatannya mulai tercium oleh Cooper. We can all be a family. Film drama thriller sensual karya sutradara Kat Shea ini mendapat nilai 5,4 di IMDb. Doppelganger. Film ini berkisah tentang Holly Gooding diperankan Drew Barrymore yang pindah dari New York City ke Los Angeles setelah terlibat dalam pembunuhan. Dia diikuti oleh sesuatu yang tampaknya seperti kembarannya yang jahat. Di Los Angeles, dia bertemu dengan seorang penulis bernama Patrick Highsmith alias Josh Neighbor. Patrick segera mulai menyadari ada yang aneh dengan Holly saat dia menghabiskan lebih banyak waktu dengannya dan jatuh cinta padanya. Just don't touch me. Don't confuse me with her. She may. Pada akhirnya terungkap bahwa Holly memiliki kepribadian ganda dan menyerap kembaran yang menghilang sebagai janin di dalam rahim. Film drama supernatural karya sutradara Avi Nasher ini mendapat nilai 4,4 di IMDb. Boys on the Side. Film ini menceritakan tentang persahabatan tiga orang wanita yang melakukan perjalanan bersama. Jane diperankan Whoopi Goldberg baru saja dipecat dari sebuah kafe tempatnya biasa manggung. Robin diperankan Mary Louise Parker, seorang agen real estate yang sedang membutuhkan tempat liburan, mencari partner berkendara ke California. Mereka berdua kemudian singgah di kota Pittsburgh untuk menjemput Holly diperankan oleh Drew Barrymore. Di tengah perjalanan, mereka mendapatkan informasi jika pacar Holly ditemukan tewas oleh pihak kepolisian. Hal mana yang membuat Holly shock, apalagi ia menyadari jika dirinya telah hamil. Mereka bertiga kemudian memutuskan untuk tinggal di Tucson dan melupakan laki-laki impian mereka. Film drama garapan sutradara Herbert Ross ini mendapat nilai 6,5 di IMDb. Mad Love. Casey diperankan oleh Drew Barrymore adalah seorang murid baru di tempat di mana Matt alias Chris O'Donnell bersekolah. Ia mulai tertarik dengan Casey saat dia dengan tidak sengaja memperhatikan cewek tersebut di malam hari dengan teleskopnya. Segala cara Matt lakukan untuk berkenalan dengan Casey. Ternyata selanjutnya Casey memberi pengaruh yang sangat besar bagi Matt. Banyak hal-hal yang nekat yang Casey lakukan yang mau tak mau menyeret Matt ke hal-hal yang tidak disukai oleh orang tua Matt. Puncaknya, Matt membawa kabur Casey dari sebuah rumah sakit yang khusus menangani orang-orang yang mengalami gangguan mental, dan berdua mereka berpetualang untuk pergi sejauh mungkin dari orang tua mereka. Film drama remaja garapan sutradara Antonia Bird ini mendapat rating 5,4 di IMDb. Wishful Thinking. Ketika pacarnya Max alias James Lee Gross tidak mau berkomitmen untuk menikah, seorang dokter hewan bernama Elizabeth diperankan Jennifer Beals mempertanyakan hubungan mereka. Yeah, it's nice. It's just a little small. Rekan kerja Max, yaitu Lena yang diperankan oleh Drew Barrymore, menyukai Max dan memanfaatkan permasalahan mereka dengan memanas-manasi Max bahwa Elizabeth berselingkuh dengan temannya Jack alias Eric Tal. Tertekan oleh kecemburuan Max yang berlebihan,
Elizabeth mempertimbangkan untuk putus dengannya setelah dia bertemu dengan Henry alias John Stewart yang ramah. I am absolutely not cheating on you. I saw her with someone. Tell me who it was. Film drama percintaan garapan sutradara Adam Park ini mendapat nilai 5,1 di IMDb. Ever After, film yang disadur dari fairy tale ini secara garis besar memiliki cerita yang hampir mirip dengan kisah Cinderella. Ceritanya berpusat pada seorang gadis bernama Daniel diperankan oleh Drew Barrymore yang hidup menderita karena siksaan ibu tirinya. Ayahnya meninggal karena serangan jantung dan ia tinggal bersama ibu tiri dan kedua saudara tirinya. Pada suatu hari, Daniel bertemu dengan pangeran Perancis bernama Henry alias Douglas Scott. Meski keduanya saling menyukai, cinta keduanya terhalang oleh kekejaman ibu tiri dan saudara tirinya. Daniel memilih untuk memperjuangkan cintanya dan akhirnya hidup berbahagia bersama laki-laki idamannya itu. Film dongeng karya sutradara Andy Tennant ini mendapat nilai 7 di IMDb. Home Freeze. Dorian dan Angus mengejar ayah tiri mereka yang suka main perempuan dengan helikopter, membuatnya takut sampai mati. Dalam usahanya untuk menutupi jejak mereka, Dorian mulai menyelidiki selingkuhan ayah tirinya yang bernama Sally yang diperankan Drew Barrymore. Sally bekerja di drive-thru makanan cepat saji dan dia hamil akibat ayah tiri Dorian itu. Ibu Dorian yang licik ingin Sally mati. Untuk mendekati Sally, Dorian ikut melamar kerja di restoran cepat saji tersebut. Namun ternyata dengan cepat Dorian malah jatuh cinta pada Sally. Dan Sally tidak yakin dia ingin Dorian menjadi ayah anaknya sekaligus juga saudara laki-lakinya. Film drama komedi garapan sutradara Dan Parishot ini mendapat rating 5,1 di IMDb. The Wedding Singer. Robbie Hart alias Adam Sandler adalah seorang musisi yang bercita-cita menjadi seorang bintang rock. Namun, dia malah menjadi seorang penyanyi di acara pernikahan. Selama bekerja menjadi penyanyi acara pernikahan, Robbie berteman dengan seorang pelayan di gedung resepsi bernama Julia diperankan Drew Barrymore dan kekasihnya yang merupakan seorang pebisnis. Suatu ketika, Robbie tiba-tiba diputusin pacarnya dan hal itu membuat Robbie stres. Robbie yang dekat dengan Julia jadi sering curhat sama Julia. Semenjak itu, hubungan Robbie dan Julia semakin dekat. Ditambah, Robbie juga mengetahui bahwa pacar Julia sering berselingkuh dengan wanita lain. Film drama komedi garapan sutradara Franco Rashi ini mendapat nilai 6,9 di IMDb. Never Been Kissed. Film ini berkisah tentang penyamaran seorang jurnalis bernama Josie Geller diperankan Drew Barrymore di sebuah SMA. Ia mendapat tugas menantang dari editornya untuk menulis satu cerita tentang sisi lain kehidupan remaja yang mungkin tidak pernah diketahui oleh para orang tua. Karena sifatnya yang kikuk dan sedikit pemalu, Josie melalui minggu pertamanya di sekolah dengan susah payah. Ia bahkan menjadi bahan ejekan dari geng anak-anak populer. Kristen Gibby, what's up, girlfriends? Akan tetapi, demi mendapatkan berita yang ditugaskan editornya, Josie berusaha keras dengan cara bergabung dengan geng anak-anak populer. I'm not Josie Grossi anymore. Film drama komedi remaja garapan sutradara Raja Gosnell ini mendapat nilai 6,1 di IMDb. Riding in Cars with Boys. Cerita film ini berdasarkan memoir Beverly D'Onofrio yang diperankan oleh Drew Barrymore yang lahir pada tahun 1950 di Connecticut. Ayahnya adalah seorang polisi yang keras tapi baik hati yang mendengarkan masalah putrinya. Sejak usia dini, Beverly menunjukkan kecerdasannya dan bercita-cita untuk kuliah di New York dan menjadi penulis. Namun pada usia 15 tahun, ia jatuh cinta dengan seorang anak laki-laki teman sekolahnya bernama Ray. Beverly dan Ray akhirnya bermesraan hingga Beverly hamil. I'm pregnant. All right, everybody smile, please. Just everybody stand still. Until one boy I didn't have a boy, I had a girl. Menjadi ibu muda, Beverly bertekad tetap melanjutkan kuliahnya. Tapi hal itu tidak mudah, hingga akhirnya pernikahan Beverly mulai berantakan dan Ray menjadi pecandu heroin. Film drama keluarga garapan sutradara Penny Marshall ini mendapat nilai 6,5 di IMDb. Confession of a Dangerous Mind. Dalam film ini, Drew Barrymore berperan sebagai Penny, kasih seorang produser dan pemandu acara game televisi Chuck Berry alias Sam Rockwell yang sedang berada di puncak karirnya. Karyanya The Dating Game adalah salah satu acara top di jaringan televisi.
Tapi ada rahasia yang tidak diketahui oleh publik, bahkan kekasihnya sendiri, yaitu Chuck Berry si pelopor game show adalah juga seorang pembunuh dan agen rahasia. Chuck bekerja untuk CIA dan mengklaim telah membunuh 33 orang. Confession of a Dangerous Mind adalah sebuah film komedi mata-mata biografi yang merupakan debut penyutradara George Clooney dan mendapat nilai 7 di IMDb. Duplex. Film ini menceritakan sebuah rumah kontrakan berlantai 2. Bagian bawah rumah menjadi bagian yang disewakan, sedangkan lantai atas rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek yang merupakan pemilik rumah. Alex Ross alias Ben Stiller adalah seorang penulis yang baru saja menikah dengan kekasihnya Nancy Kendrick yang diperankan oleh Drew Barrymore. Mereka memutuskan untuk tinggal di rumah nenek tersebut. Awalnya tidak ada yang berbeda, namun kehadiran sang nenek, Miss Connelly, yang diperankan oleh Ellen Ashley ini sangat mengganggu dan hampir setiap saat membuat ulah. Oh my god, you think she's the whole thing? Saking emosinya, pasangan ini mencoba untuk membunuh sang nenek. Film drama komedi garapan sutradara Danny DeVito ini mendapat nilai 5,9 di IMDb. 50 First Dates. Henry Lott alias Adam Sandler adalah seorang dokter ahli kelautan di Hawaii yang tak pernah menjalin hubungan serius dengan perempuan. Hingga suatu saat, Henry bertemu dengan turis bernama Lucy diperankan Drew Barrymore dan mulai tertarik kepadanya. Lucy mengalami amnesia akibat kecelakaan mobil 18 bulan lalu yang membuatnya memiliki ingatan pendek. Amnesia tersebut membuat Lucy tidak ingat apapun yang terjadi pada hari sebelumnya saat ia bangun tidur. Henry yang mulai jatuh cinta pada Lucy berusaha mengembalikan ingatan Lucy. Berkat penampilan yang memukau dalam film ini, Adam Sandler dan Drew Barrymore mendapat penghargaan MTV Award. Aloha. Sorry about your brain. Film drama percintaan karya sutradara Peter Segal ini mendapat rating 6,8 di IMDb. Fever Pitch. Lindsay Mix diperankan Drew Barrymore, seorang wanita eksekutif muda, berkenalan dengan Ben, seorang pria yang berprofesi sebagai guru SMU, dan akhirnya mereka berpacaran. Namun ada satu hal yang tidak diduga sebelumnya oleh Lindsay. Ben ternyata adalah penggemar fanatik tim baseball Boston Red Sox. Hal ini baru diketahui Lindsay tatkala pertandingan baseball mulai memasuki musim pertandingan yang baru. Can you believe this pinhead? Hey, Red Sox! And breathe. Bahkan, Ben rela melupakan semuanya termasuk Lindsay demi membela tim kesayangannya ini. Sempat Lindsay mencoba untuk mengikuti kesukaan Ben ini, namun akhirnya ia menyerah. Lindsay berada dalam kebimbangan untuk memutuskan Ben karena sedang mengandung anak dari Ben. Film drama garapan sutradara Bobby dan Peter Farrelly ini mendapat nilai 6,2 di IMDb. Music and Lyric. Mantan bintang pop Alex Fletcher alias Hugh Grant tengah berusaha untuk membangkitkan kembali karirnya yang mati. Karena tak lagi bergelut dengan dunia musik selama hampir 2 dekade, Alex ragu untuk memulai proyek barunya. Di tengah rasa putus asa, Alex baru menyadari jika wanita yang selama ini mengurus tanamannya memiliki bakat untuk menulis lirik dari puisi. Magic, I just might switch. Awalnya, Sophie Fisher yang diperankan Drew Barrymore langsung menolaknya. Namun, setelah dibujuk menulis satu baris lirik, Sophie merasa hobi yang dimilikinya selama ini dapat tersalurkan dengan baik. Dari sini Alex dan Sophie mulai banyak menghabiskan waktu bersama dan saling jatuh cinta. That's wonderfully sensitive, especially from a man. It forces all the blood to my heart. Film drama garapan sutradara Mike Lawrence ini mendapat nilai 6,5 di IMDb. Everybody's Fine. Film ini bercerita tentang kehidupan Frank Good alias Robert De Niro, pria pensiunan yang tinggal seorang diri di Elmira, New York. Frank tidak sabar menunggu keempat anaknya datang mengunjunginya pada musim panas. Padahal, dokter melarang Frank melakukan hal tersebut. Frank kemudian memulai perjalanan mengunjungi mereka satu persatu dengan kereta api. Anak pertamanya, David alias Austin Lysis, tinggal di New York City. Anak kedua, Amy diperankan Katie Beckinsale, tinggal di Chicago. Anak ketiga, Robert alias Sam Rockwell, tinggal di Denver. Anak yang paling bungsu, Rosie diperankan Drew Barrymore, tinggal di Las Vegas.
Nyatanya, kunjungan ke setiap anak justru memberikan pengalaman yang luar biasa di luar dugaan Frank. I pick up the phone to dial her number, and then I remember. As long as you were happy, I'd be proud of you no matter what you did. Really? Okay. Film drama karya sutradara Kirk Jones ini mendapat rating 7,1 di IMDb. Big Miracle. Film ini terinspirasi oleh kisah nyata yang merebut hati orang di seluruh dunia mengenai petualangan penyelamatan seekor ikan paus. Big Miracle menceritakan kisah menakjubkan dari seorang reporter berita kota kecil bernama Adam Carlson alias John Krasinski dan relawan Greenpeace Rachel Kramer diperankan Drew Barrymore yang bergabung menyelamatkan keluarga paus abu-abu yang terjebak es di lingkar kutub utara. Dengan waktu yang mendesak, Rachel dan Adam harus menggalang koalisi penduduk asli Inuit, perusahaan minyak, dan militer Rusia dan Amerika untuk menyisihkan perbedaan mereka dan membebaskan sang paus. So, I'd like you to meet Fred and Wilma and this. Film drama kehewanan karya sutradara Ken Kwapis ini mendapat nilai 6,5 di IMDb. Blended. Film ini menceritakan tentang seorang ibu tunggal bernama Lauren diperankan oleh Drew Barrymore dengan dua anak laki-laki yang melakukan kencan buta dengan seorang duda bernama Jim alias Adam Sandler yang mempunyai 3 orang anak perempuan. Kencan buta mereka gagal total dan mereka malah saling menjelekkan satu sama lain. Namun, takdir berkata lain. Kedua keluarga tersebut dipertemukan dalam sebuah acara liburan di Afrika. Pretty cool, Mom. What is he doing here? She can say butthole if she wants to. Butthole. Not you. Liburan ini membuat keduanya menjadi lebih dekat dengan berbagai kejadian yang konyol dan lucu. Film drama komedi garapan sutradara Franco Racci ini mendapat nilai 6,5 di IMDb. The Stand-In. Film ini mengisahkan tentang selebriti ternama bernama Candy Black. Candy sedang berjuang melawan kecanduannya terhadap alkohol, hingga pengadilan mewajibkan Candy untuk menjalani rehabilitasi selama beberapa tahun ke depan. Kendati demikian, Candy tak kehabisan akal. Ia meminta Paula, yang sangat mirip dengannya, untuk menghadiri sesi rehabilitasi atas nama dirinya. My name is Candy and I am an alcoholic. Sebagai imbalan, Paula akan mendapatkan pekerjaannya kembali. Namun, masalah baru muncul saat Paula mulai menikmati hidup sebagai Candy. Tak hanya menghadiri rehabilitasi, Paula juga mengambil alih hampir semua aspek kehidupan Candy. You sound like... No, this is the real me. Dalam film ini, Drew Barrymore memerankan 2 karakter sekaligus, yakni sebagai Candy Black dan Paula. Amazing. I need to know who did that nose. Film drama karya sutradara Jamie Babbitt ini mendapat nilai 4,7 di IMDb. Oke guys, gimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka, jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton. Bye.